Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang saya sendiri Triani Hidayah dengan NIM 171600001. Lalu yang kedua Hafidz Firmansyah dengan NIM 171600083 dan yang ketiga Muhammad Arifansyah dengan NIM 171600136. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Inflasi dan Dampak Perubahan Harga pada Akuntansi Internasional. Baik, di slide pertama yaitu definisi inflasi sendiri di dalam ilmu ekonomi, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di mana antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi, bahkan termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Lalu yang kedua ada perubahan harga, di mana untuk memaknai makna istilah perubahan harga atau change price, kita harus membedakan antara pergerakan harga umum dan pergerakan harga spesifik, di mana yang keduanya termasuk dalam perubahan harga. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Perubahan harga sendiri adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama dan waktu yang berbeda. Secara akuntansi internasional sendiri adalah suatu perubahan harga yang terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan, kenaikan harga secara keseluruhan, di mana ini yang disebut dengan inflasi. Lalu di slide yang kedua ada penyesuaian inflasi, di mana ada 2 poin di sini. Yang pertama ada penyesuaian tingkat harga umum. Penyesuaian tingkat harga umum sendiri adalah jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli, di mana ini disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Lalu poin yang kedua adalah penyesuaian biaya kini, di mana penyesuaian biaya kini ini adalah aktiva dinilai berdasarkan biaya kini dan bukan biaya historis. Yang kedua, laba adalah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode, di mana tanpa memperhitungkan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Penyesuaian tingkat harga umum yaitu jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum, disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Next, pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Dengan demikian, perubahan harga tidak akan mempengaruhi besarnya klaim tersebut. Walaupun demikian, daya beli klaim tersebut pada saat diterima dapat berbeda dengan daya beli klaim pada saat timbulnya. Contoh, aset moneter adalah piutang usaha. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar piutang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Contoh kewajiban moneter adalah utang dagang, utang wesel, utang obligasi. Pos-pos non moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Pos-pos non moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non moneter dan kewajiban non moneter. Aset non moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau
manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Contoh, persediaan barang dagang, fasilitas fisik, investasi, dan saham, ekuitas, goodwill. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa. Penyelesaian biaya gini, yaitu pertama, aktiva dinilai berdasarkan biaya gini dan bukan biaya historis. Kedua, laba adalah jurnal sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode tanpa memperhitungkan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal bisnis perusahaan. 1. Amerika Serikat. Pada tahun 1970, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan Statement of Financial Accounting standar SFAS nomor 33 berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan AS yang memiliki persediaan dalam aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta dolar atau total aktiva lebih dari 1 miliar dolar untuk selama 5 tahun. Mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan biaya historis dan daya beli konstan biaya kini. Yang kedua, Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris, Accounting Standard Committee ASC, menerbitkan kenyataan standar praktik akuntansi 16 Statement of Standard Accounting Practice SSAP. Akuntansi biaya kini untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. SSAP 16 mengadopsi hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal laporan biaya kini di Inggris, mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini beserta catatan penjelasan. Yang ketiga, Brasil. Akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brasil mencerminkan 2 kelompok pilihan pelaporan, yaitu 1. Hukum perusahaan Brasil menyajikan ulang akun-akun aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal untuk mengukur devaluasi mata uang lokal. Yang kedua, Komisi Pengawas Pasar Modal Brasil mewajibkan metode akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di depan publik harus mengukur ulang seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.